Halo semua, datang di video gue. Video kali ini gue mau bahas tentang Dreamina CapCut, salah satu AI platform yang sangat populer di kalangan kreator AI. Nah, dengan menggunakan platform ini kita bisa ngegenerate gambar, ngegenerate video, ngegenerate suara, ngegenerate AI avatar. Pokoknya semuanya dalam satu platform. Ini keren banget. Dan juga ada banyak juga ya dokumentasinya atau workflow-nya yang kemudian kita bisa contoh dan juga bisa ikutin gitu ya. Oke, so yang penasaran yuk langsung aja masuk ke dalam videonya ya. Oke, seperti biasa di sini gue udah siapin materinya ya. Di sini Dreamina AI gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari hasil-hasilnya sih ini ya. Ini ada kalau kita lihat websitenya itu ya banyak banget gitu ya. Mereka kasih dokumentasi kayak begini dan juga contoh-contoh gambar segala macam kayak gini. Jadi buat pemula ini cocok banget gitu karena user interface-nya gampang satu, yang kedua juga ada banyak banget dokumentasi yang bisa kita nanti ikutin dari websitenya. Nah, websitenya di dreamina.capcut.com gitu ya. Nanti tinggal login aja, habis itu ya udah nanti bisa generate gambar dan video dan seterusnya di sana gitu ya. Oke, so kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama ya. Kita start dulu dari apa itu sih sebenarnya Dreamina. Di sini ada penjelasannya ya. Dreamina adalah platform AI kreatif yang dikembangkan oleh CapCut, memungkinkan pengguna untuk menghasilkan gambar, video, dan avatar secara otomatis dan dari teks atau gambar yang dikenal karena antarmukanya yang ramah pengguna dan integrasinya yang mulus dengan CapCut. Dreamina menawarkan berbagai alat untuk membantu kreator, desainer, dan pemasar untuk menghasilkan konten visual yang menarik gitu. Jadi udah beberapa keunggulan juga, antarmuka pengguna, user interface-nya integrasi dengan CapCut sama aksesnya gratis. Jadi kita dapat 225 kredit per hari dan itu keep on recycling. Kalau kita ngabisin kreditnya hari ini gitu 225, nanti besoknya dapat lagi dan seterusnya gitu. Jadi ya ini totally platformnya gratis gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau versi yang berbayar juga ya bisa gitu. Jadi tokennya atau kreditnya itu dapatnya lebih banyak gitu ya. Oke, lanjut. Jadi di sini mungkin kita masuk ke pembahasan fitur yang pertama soal masalah generasi gambar si Dreamina ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini di Dreamina itu dia ada banyak fitur-fiturnya ya. Jadi kalau ini makanya gue bilang kenapa Dreamina itu user interface-nya gampang dan banyak dokumentasinya, karena di sini kalau kita lihat aja ya, ini di salah satu penjelasan dia tentang AI to text to image. Jadi nanti ada halaman landing page-nya tentang ngejelasin fitur-fitur Dreamina kayak apa aja dan juga ada gambar-gambar kayak gininya. Jadi kita jelas, oh begini ya, oh caranya begini ya gitu ya. Ini gue pakai bahasa Inggris ya, kayaknya ada juga versi bahasa Indonesianya. Ini gambarnya begini. Oh kalau mau generate gambar, masukin prompt-nya begini-begini, nanti klik generate hasilnya begini. Ini juga sama. Kita juga bisa melakukan expanding gitu, perbaikan aspek rasio segala macam gitu nih. Terus abis itu ada opsi-opsinya segala macam dan bla 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 gitu ya. Jadi ini semua link-linknya ini nanti bisa ditemukan di bagian bawah ya. Jadi di bagian tools di sini ada banyak opsi-opsinya, dari AI image generator buat generate gambar, image style transfer buat ngerubah gaya seni, ada satu gaya seni ke gaya seni tertentu dan seterusnya. Ini banyak nih ya, gue nggak mungkin bahasin satu-satu gitu ya, tapi intinya kalau misalnya ini kita bisa nanti klik di sini dan nanti ada banyak banget dokumentasi dan cara-caranya. Oh ini begini caranya begini gitu. Nanti tinggal ikutin aja gitu ya. Oke, yuk lanjut lagi berikutnya. Jadi text to image, pengguna dapat memasukkan deskripsi teks gitu kan, sesuai namanya text to image. Artinya adalah inputnya sebagai teks, kita masukin teks nih prompt bla 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 bla, keluarnya adalah gambar gitu ya. Nah dan seterusnya. Habis itu pengguna dapat memasukkan deskripsi teks seperti seorang kesatria abdi pertahanan dan seterusnya, dan Dreamina akan mengoutputkan gambar di dalamnya gitu ya. Oke, mendukung berbagai gaya visual termasuk lukisan, cat air, kartun, cyberpunk dan lain-lainnya. Ini kalau lu ikutin video-video gue sebelumnya juga kan gitu ya. Jadi gue sebenarnya punya kursus yang namanya kreasi AI, di mana di situ udah ada 300 art style lebih, ada 3.600 contoh sampel gambar gitu ya. Nanti kalau tertarik itu linknya nanti gue ditaruh di deskripsi di bawah. Ini kalau di Dreamina itu cuman sedikit banget yang dibahas. Kalau lo mau lengkap banget itu ada di kursus gue yang di kreasi AI. Oke, promosi dikit deh. Oke, yuk lanjut. Jadi di sini ya untuk generasi gambar kalau di Dreamina itu ada model-modelnya di sini ya. Ada Image 4.0, Nono Banana dan seterusnya. Nah, oke, mungkin gue masuk dulu ya sebelum gue jelasin lagi lebih dalam soal model. Gue masuk dulu. Jadi pertama kali kita login ke Dreamina itu akan ditampilkan tampilannya kayak gini gitu ya. Jadi ini tampilan halaman utama Dreamina. Di sini itu udah enak banget. Kenapa? Karena di sini ada banyak reference gambar yang bisa kita pakai dan juga ada promptnya. Misalnya kayak gini, ya cibi-cibi gini. Di sini ada promptnya yang kita bisa pakai dan di sini ada opsinya use prompt dan
remix kalau mau ngerubah gambar yang udah ada dari sini. Jadi kita nggak perlu pusing lagi, gue mau generate gambar apa ya, nggak perlu gitu. Jadi dari sini aja kita udah bisa melakukan generate gambar gitu kan, yang bersesuaian dari contoh-contoh ini gitu. Jadi enak lah, ini ada banyak contohnya. Di kalau mau scroll ke bawah ya scroll aja lebih banyak gitu ya. Nah, cuman salah satu yang menurut gua kekurangan dari si Dreamina ini adalah dia itu kalau dari sisi gambar sih banyak, segala macam contohnya juga banyak gitu. Cuman kita nggak bisa search, gua nggak bisa ketemu tombol search ini. Tuh nggak, Ctrl F malah kayak ginian gitu kan. Jadi nggak bisa nyari gambarnya gitu. Sedangkan kalau di Sora atau ChatGPT kita bisa search gambarnya, jadi lebih enak gitu. Makanya kalau menurut gua sih, kalau buat nyari gambar reference enaknya sih masih tetap pakai ChatGPT Sora. Buat yang belum tahu ChatGPT Sora apaan, nontonlah video gua sebelumnya. Itu udah gue jelasin secara lengkap ya tentang ChatGPT Sora. Nah, kalau di Dreamina ini ya ada reference gambarnya tapi kita nggak bisa nyari. Jadi lu harus scroll ke bawah terus, kalau ini lu harus ngelihat segala macam gambar apa gitu ya. Oke, itu mungkin yang pertama itu ya. Jadi kalau misalnya masuk pertama kali di sini ada trending gambar-gambar yang kemudian bisa kita pakai sebagai basis awal untuk generate gambar. Oke, terus kita masuk nih ke dalam generations gambarnya. Jadi kalau kita mau nge-generate gambar, sebenarnya dari halaman utama aja ini udah ada input field, input apa ya? Input UI-nya, antar muka inputnya gitu ya. Jadi di sini ada dan ini ada mode-modenya juga ya. Jadi kalau di Dreamina untuk saat ini itu generasi itu terbagi menjadi 3 gitu kan. Ada AI image, ada AI video, ada AI avatar. Kalau AI image ya buat generate gambar, ini buat video, ini buat avatar. Nanti gue bahas satu-satu pelan-pelan ya. Jadi di sini buat nge-generate gambar. Ini juga kayaknya dia lagi mau rilis lagi berikutnya, namanya adalah Mimic Motions. Kalau tebakan gua ini kayaknya mau bikin kayak video transfer art style atau gaya seni yang ya transfer gitu. Jadi kalau ada kita inputnya masukin video, nanti keluar video tapi dengan gaya seni yang berbeda gitu. Ini gue udah coba juga sebelumnya dengan menggunakan Luma Labs, tapi hasilnya sucks, payah gitu kan. Jadi gue belum tahu nih kalau yang versi Dreamina karena belum keluar. Jadi itu ya. Jadi kalau di Dreamina itu ada 3 mode, gambar, video, dan avatar. Nah, untuk generate gambar gampang banget sebenarnya. Ini cuma tinggal lo masukin aja promptnya apa. Misalnya woman wearing, ini gue pakai bahasa Inggris ya, tapi terserah lah, lu mau pakai bahasa Indonesia juga bisa aja gitu. Woman wearing a red dress misalnya kayak gitu. Udah, terus ini, terus habis itu lu tinggal pilih aspek rasionya mau berapa, misalnya 9:16 gitu kan. Terus habis itu ini oke, tar dulu ya. Ntar gue bahas modelnya, tar dulu. Jadi ini cuman masukin text prompt doang, AI image, terus habis itu ini udah pencet ini. Nah, nanti dia akan otomatis nge-generate gambar dari sana. Gitu. Duh, sorry guys, batuk. Nah, jadi kayak gitu ya. Nanti dia akan otomatis nge-generate gambar sesederhana gitu. Itu kan kelihatan kan, jadi woman wearing a red dress. Jadi seorang wanita yang menggunakan red dress. Nanti kalau dari sini ya udah, nanti kita bisa aneh-anehin. Nanti opsinya ada lagi actions ya. Cuman kurang lebih kayak gitulah basicnya. Kalau mau nge-generate gambar pakai Dreamina cuman masukin doang terus nanti hasilnya keluar gitu ya. Nah, habis itu berikutnya tadi kan gue udah bahas nih, di sini ada yang namanya model gitu kan. Jadi model itu bisa kita temukan di sini. Ini namanya model. Model itu adalah mesin kalau dalam suatu misalnya kita naik mobil, naik motor gitu ya. Nah, model itu tuh mesinnya gitu ya. Nah, mesinnya lo mau pakai brand merek apa gitu, dan juga versi terbaru apa enggak gitu ya. Di sini ada banyak ya, ada image 142, ini 331 Nano Banana image 4.0 gitu ya. Ini juga ada nih. Nah, ini kita bisa pilih mesinnya. Kalau image ini nama brandnya anggap aja Toyota gitu kan. Toyota 4.0, Toyota 3.1 dan seterusnya. Ini kalau Nano Banana ini anggap aja Mitsubishi. Dia itu brand yang berbeda gitu ya. Dan tapi dia masuk ke dalam Dreamina karena memang kemampuannya yang luar biasa. Buat yang pengen tahu lebih lanjut soal Nano Banana ini apaan, itu sebenarnya gue udah bikin video gue sebelumnya soal masalah Nano Banana. Jadi ini adalah salah satu model yang dikeluarkan dari Google yang bagus banget gitu ya. Jadi di sini kita bisa memilih menggunakan Nano Banana di Dreamina CapCut ini gitu. Nah, sisanya di bawah sini itu kan ada image for dan seterusnya nih gitu kan. Nah, ini itu providernya adalah namanya Seed Dream gitu ya. Nih, providernya namanya adalah Seed Dream dari ByteDance gitu ya. Oke, mungkin gue bukain ya di sini supaya lebih jelas gitu. Jadi nih kalau Nano Banana ini websitenya ini ya. Jadi ini Nano Banana dibikin sama Google gitu ya. Nih
Kemampuan Nano Banana ini adalah salah satu image model atau mesin AI yang paling bagus untuk bisa melakukan image editing. Jadi kalau kita misalnya mau masukin gambar gitu kan, terus kita mau mengedit gambarnya ke dalam bentuk tertentu, itu pakai Nano Banana hasilnya bagus banget gitu ya. Nah, terus ada juga Seed Dream nih di sini ya. Ini Seed Dream. Oke, nah ini juga hampir sama kayak si Nano Banana ini, cuman bedanya adalah ya beda provider aja, beda merek. Yang satu dari Toyota misalnya, satu dari Mitsubishi, udah gitu doang. Kalau ini perusahaannya namanya adalah ByteDance gitu ya. Jadi ini dari Cina, kalau yang ini dari Google, dari US, Amerika gitu kan. Nah itu, nanti kita bisa pilih yang mana nih modelnya yang terbaik, yang pas kira-kira yang mana gitu di sini ya. Nah ini itu udah gue bikinin tabelnya juga ya. Jadi di sini ada Nano Banana, image dan seterusnya. Ini ada deskripsinya juga, dan di sini ada kelebihannya juga. Jadi kita bisa memilih gitu. Kira-kira untuk generasi gambar yang pas tuh yang mana. Cuman kalau buat gua rekomendasi pribadi yang paling bagus adalah ya cari aja versi terbagus gitu kan. Misalnya kalau image jangan pakai yang versi terbawah, ambil aja image versi teratas. Kalau misalnya mau image editing atau ngedit gambar itu pakai aja Nano Banana gitu kan. Nanti hasilnya udah pasti yang terbaik kalau versinya yang terbaru gitu ya. Meskipun ada beberapa use case atau studi kasus gitu dari sisi kalau kita mau mengenerate sesuatu di sini, nggak selamanya ini bisa di ini. Misalnya kalau editing gitu, kadang-kadang image 4.0 sama Nano Banana nggak bisa gitu, segala macam lah kayak gitu. Jadi ya pokoknya intinya ini cari aja yang paling atas, berarti itu yang biasanya hasilnya yang paling memuaskan atau yang paling bagus gitu ya. Jadi itu untuk generasi text to image gampang kan. Jadi kalau di Dreamina lo masukin text prompt, pilih modelnya, cepret, selesai gitu. Oke, terus habis itu berikutnya kita bisa juga melakukan yang namanya image to image. Jadi misalnya kalau image to image ini adalah kita sebenarnya image text to image gitu ya. Jadi image to image itu maksudnya kita masukin gambar, nanti keluarnya juga gambar outputnya ya. Di sini ada penjelasannya. Di sini menggunakan gambar dan memberikan instruksi tambahan untuk mengubah gaya elemen dari gambar tersebut. Terus ini seperti inpainting, dan inpainting kejauhan. Udah ini aja ya. Jadi image to image kita bisa melakukan itu. Nah, image to image ini itu opsinya sebenarnya sesederhana kayak gini. Misalnya kita udah generate gambar kayak gini ya. Nah, kita bisa juga melakukan image to image dengan cara ngupload gambar. Ini tinggal diklik aja, nanti dia akan memilih gitu. Tinggal pilih aja di komputer kita gambarnya yang mana yang mau diedit atau segala macam gitu ya. Atau kita bisa juga pakai yang udah ada existing image yang ada di sini gitu, yang ada di Dreamina. Jadi setelah kita generate gambar, nanti kita tinggal nih, misalnya gue suka yang ini, ya udah Mbak aja nih ya. Yang ini misalnya gue suka yang ini gitu kan. Ya udah masukin aja gambarnya di sini, thread. Nih, tarik ke sini, nanti dia akan ngupload yang ini, pindah masukin ke sini, nanti tinggal bilang aja gitu kan, change the woman dress to blue misalnya, rubah warnanya dari merah ke warna biru, pencet dah thread, udah nanti dia akan melakukan processing image-nya, terus juga nanti akan keluar gambarnya. Jadi kalau ini bukan fully image to image sebenarnya, jadi image plus text to image. Jadi gambar ditambahin teks, jadi gambar juga hasilnya gitu, outputnya gambar. Ini cukup cepat nih tuh kan. Jadi nanti dia akan punya beberapa variasi gambar dari wanita yang sama gitu. Nah, menurut gua kalau misalnya dibandingkan sama AI model lainnya, apalagi Luma Labs gitu, wah itu parah banget sih Luma Labs gitu ya. Dreamina CapCut ini punya kemampuan yang cukup bagus gitu ya dari hasil generasinya gitu ya. Beberapa contohnya aja yang kayak gini. Misalnya gue generate gambar kayak gini, dan gue melakukan image to image generation gitu ya. Jadi dari gambar ke gambar itu hasilnya bagus nih. Dia karakternya, mukanya segala macam semuanya konsisten. Yang berubah cuman bajunya doang. Jadi benar-benar enak banget pakai Dreamina CapCut ini. Dulu di video-video gue sebelumnya gue ngebahas soal masalah Whisk. Gue ngebahas soal masalah AI Studio pakai Nano Banana gitu kan. Cuman kalau pakai Whisk kadang-kadang dia tuh nggak sedetail ini ya. Maksudnya nggak seprecise ini. Kalau misalnya gue masukin gambar perempuan ini, gue ganti bajunya dari merah ke biru, nah itu biasanya dia hasilnya tuh agak-agak aneh. Jadi dia kadang-kadang posenya berubah, mukanya berubah lah, lightingnya, pencahayaannya berubah lah, dan seterusnya. Tapi kalau pakai Dreamina ini enggak. Kalau misalnya pakai AI Studio, itu gue malesnya adalah dia ada watermark si Google
AI studionya, jadi kayak ada lambang kayak gitu ya. Gue malas kayak gitu, gue harus editing ulang lagi. Tapi kalau pakai Dreamina ini, apalagi ya meskipun ini ada watermarknya, nanti gue kasih tahu biar ngilangin watermarknya gimana itu, tapi hasilnya tuh precise gitu. Jadi bener-bener gue udah nggak perlu ngedit apa lagi gitu kan. Jadi gambar ini upload cepret beres, mau gue ngapain ini hasilnya bagus kayak gitu. Jadi bagus lah hasilnya kayak gini ya, precise gitu. Nah itu ya, jadi proses image to image tuh kayak begitu. Jadi iya, salah satu kemampuan yang menarik juga dari Dreamina adalah kemampuannya untuk bisa melakukan object detections ya. Jadi misalnya gue ngupload gambar gitu kan ke Dreamina. Nah nanti dari gambar yang gue upload itu nanti kita bisa memilih gitu. Kira-kira objeknya apa aja yang mau dijadikan sebagai reference gitu kan. Oke, gue kasih contoh. Misalnya gini ya. Gue tadi udah generate gambar perempuan nih, mbak ini gitu kan. Nah terus habis itu gue pengen nih ngupload lagi, masukin ke sini gitu kan. Nah nanti dari sini setelah gue upload gambarnya atau gambar yang ada di lokal komputer kita juga bisa gitu di PC kita. Nah nanti kita bisa memilih gitu kira-kira objek apa aja yang mau dimasukkan sebagai reference gitu kan untuk generate gambarnya. Misalnya di sini ada karakter. Kalau karakter artinya semua bentuk tubuh mbak-mbaknya, dari mulai rambut, bentuk tubuh, badan, segala macam itu semuanya nanti dijadikan sebagai reference. Atau human face, mukanya gitu kan, atau posenya juga bisa. Nanti dari pose itu dia akan bikin skeleton, terus dirubah ke dalam bentuk skeleton. Nanti dari skeleton itu ya udah gambarnya nanti di-generate dari situ. Kalau bentuknya pose atau bentuk skeleton ini nanti gambarnya akan totally berubah gitu. Jadi muka mbak-mbaknya nggak akan konsisten, akan totally berubah, tapi posenya akan tetap sama gitu ya. Jadi nanti ini kita bisa pilih semua yang mana kita mau. Misalnya kita pilih human face, maka dia akan otomatis nanti memilih gitu kan gambar mukanya doang. Misalnya di sini gue pilih mukanya doang, pencet done, terus gue ganti gitu kan. Change the woman in a beach gitu kan, dengan referensi wajah dari mbak-mbaknya gitu atau mukanya gitu kan. Terus gue pencet generate, nanti dia akan melakukan generasi di sini gitu ya. Nah, ini sambil nunggu untuk detailnya ini di sini mungkin bisa di-post dan dibaca sendiri ya. Jadi ada custom karakter, human face, object, outline, depth, pose dan seterusnya ya di sini. Nah, ini cuman dari hasil eksplorasi gua itu kita hanya bisa melakukan ini di model yang Image 2.0 Pro. Jadi untuk model-model lainnya fitur ini belum tersedia gitu ya. Jadi kalau misalnya mau melakukan object detection, pastikan di awal kita ngerubah ini dulu. Jadi Image 2.0 Pro barulah nanti kita masukin gambarnya, upload gambarnya, baru nanti masukin juga text promptnya. Nah ini kelihatan ya. Jadi dari tadi ini mbaknya tadi kita masukin gambar sebagai gambar reference, mukanya doang, habis itu a woman in the beach, habis itu hasilnya jadinya kayak gini. Ini mbak-mbaknya benar-benar ada di pantai, itu kelihatan mbaknya ya, sama mukanya sedang ada di pantai gitu. Oke, jadi itu. Terus habis itu berikutnya kita lanjut ke opsi berikutnya, yaitu actionsnya. Setelah kita melakukan generasi gambar, apa sih yang kita bisa lakukan di Dreamina ini? Yang pertama adalah misalnya kita buka ini ya. Nah, ini ada opsinya. Yang pertama adalah generate video. Kita bisa nge-generate video based on gambar yang ada di sini gitu. Atau yang kedua adalah edit on canvas. Mungkin canvas ini gue bikin video yang berbeda lagi ya, karena opsinya juga berbeda gitu. Canvas ini ibaratnya kayak Photoshop tapi yang versi di web gitu kan. Oh ya, nggak kelihatan ya. Gue geser dulu deh. Ya, jadi di sini ya. Nah, ini ada generate video, ada edit on canvas. Canvas itu tadi ya kayak Photoshop segala macam. Lalu ada opsi-opsi berikutnya juga kayak misalnya creative upscale, retouch, in paint, expand, remove, edit prompt atau regenerate. Oke, gue bahas satu-satu ya. Jadi kalau creative upscale, jadi gambarnya ini kan gambarnya misalnya ukurannya kecil, pengen digedein ukurannya. Nah, kalau creative upscale artinya adalah AI akan membuat gambar ini lebih gede dan lebih detail based on pakai AI. Jadi ini ya, kalau kita gedein lagi gambarnya, nah ini gedein lagi, ini kan gambarnya kayak gini. Terus juga ada detail-detail yang hilang, misalnya kayak lautnya segala macam bla bla bla. Kalau creative upscale, gambarnya digedein dan AI akan menganalisa seluruh objek yang ada di dalam gambar dan juga dia akan benerin gitu kan. Dan itu prosesnya akan lebih lama dibandingin sama upscale yang biasa atau ngegedein gambar, ukurannya jadi gede. Ini kan misal ukurannya basisnya berapa? 9:16, 1080 kali 1920 piksel gitu kan. Nah, kalau misalnya pakai creative upscale maka dia akan ngebenerin pakai AI. Kalau upscale doang
dia hanya akan menggunakan teknologi ya upscaling lah ya, gue nggak terlalu detail lah. Ada teknologi upscaling lagi itu untuk ngegedein gambar gitu. Nah hasilnya terutama yang pasti lebih, kalau mau ngegedein gambar pasti yang lebih bagus ya Creative Upscale. Cuman di sini kalau pakai yang versi pre Creative Upscale ini itu ada batasannya gitu ya. Kalau yang versi kalau upscale doang itu nggak ada batasan, kita suka-suka kita mau ngegedein seberapa banyak gitu ya. Terus ada juga fungsi retouch, in paint, expand, remove gitu ya. Mungkin gua nggak terlalu akan banyak kebahas ini ya karena ini nanti kepanjangan videonya. Mungkin detailnya ini di sini ada ya, ada retouch, ada in paint, ada expand, ada remove dan segala macam. Tapi intinya adalah kayak gini ya. Kalau retouch itu benerin gambarnya. Kalau misalnya ada sesuatu spesifik bagian yang salah segala macam, dibenerin gambarnya, pengen dibikin lebih bening segala macam, atau ada bagian-bagian yang blurry, itu nanti AI akan melakukan retouching. Kalau in painting artinya adalah kita pengen hapus bagian-bagian tertentu gitu ya. Misalnya gini nih, in paint gitu kan. Nah, ini gua mau bagian rambutnya doang, yang gua warnain jadi hijau, gua bisa melakukan yang namanya in painting di sini. Ini keluar di sini, ini kayak begini. Nah, apa fungsinya melakukan in painting ini? Fungsinya in painting ini adalah bisa melakukan generasi itu secara lebih spesifik. Kalau kita masukin bilang rubah warnanya jadi rubah warna rambutnya jadi warna hijau gitu kan, tanpa melakukan in painting kayak begini, biasanya hasilnya ya nggak presisi. Tapi kalau kita bisa melakukan in painting, maka si AI-nya ini akan, gambarnya ini nanti akan dipotong cuman bagian rambutnya doang kayak gitu. Jadi AI-nya akan lebih presisi untuk bisa melakukan perubahan yang itu doang gitu. Jadi ini itu fungsinya in painting ya. Terus kalau misalnya tadi retouch udah, expand ini untuk bisa memperbaiki rasio, udah gua nggak terlalu banyak ya, sebenarnya sama aja fungsinya gitu. Terus remove juga sama, hampir mirip kayak in painting, tapi dia mau melakukan penghapusan suatu objek dari suatu gambar gitu. Kalau edit prompt ya udah edit aja, ini kan tadi promptnya apa bla bla bla, itu melakukan edit prompt. Kalau regenerate artinya ada gambarnya masih kurang bagus segala macam, lu pengen bikin variasi lagi tertentu, ya udah pencet aja tombol regenerate kayak gitu ya. Nah itu beberapa fungsinya dari si actions yang ada di Dreamina sini ya gitu. Nah itu sih ya, mungkin gua lanjut lagi nih ya, mungkin penjelasannya panjang nih. Bisa di-post dibaca sendiri lah ya, biar gua videonya nggak terlalu panjang nih. Di sini ada generasi video, di Canva segala macam kayak gitu-gitu ya. Nah terus habis itu berikutnya coba kita melakukan yang namanya generasi video gitu ya. Nah ini berikutnya dari fitur atau kemampuan dari si Dreamina ini gitu. Nah mungkin gua kalau generate video nanti prosesnya agak lama ya. Gua kasih contoh aja ya dari hasil yang udah gua bikin. Misalnya tadi gua bikin satu gambar yang kayak gini gitu kan, yang adventure woman gitu, terus berdiri segala macam, nanti hasil gambar kayak gini. Nah nanti kalau misalnya setelah udah di generate gambar, kita bisa memilih untuk bisa melakukan generate video. Opsinya ini, klik generate video. Nah nanti tinggal masukin promptnya aja apa gitu kan. Nah, nanti hasilnya adalah kurang lebih kayak gini nih itu ya. Jadi dari hasil yang gua lihat dari Dreamina ini, kemampuan videonya juga gila juga gitu kan. Dia mampu untuk bisa ngebikin konsisten muka atau konsisten karakter dari wajahnya sih, karakter yang ada di dalam foto tersebut. Jadi benar-benar hasilnya tuh luar biasa, bagus banget tuh ya kan. Nah kayak gitu sih. Jadi ini juga sebenarnya masih nyambung juga dengan penjelasan gue di video-video sebelumnya ya. Makanya kenapa gue nge-push banget gitu untuk belajar dulu gitu ya, buat teman-teman yang pemula. Kenapa lu harus belajar dulu generate gambar dulu baru lu generate video? Kenapa kayak gitu? Ya karena kalau misalnya lu generate gambarnya aja nggak bisa, gimana lu mau belajar generate video? Karena video itu sebenarnya ada detail-detail lainnya lagi dari AI gitu. Misalnya kayak motions gitu kan. Video itu kan sebenarnya gambar ditambah motions atau suatu gerakan, itu video gitu kan. Jadi kalau buat di awal lu belajar dulu gambarnya udah bisa, baru lu belajar ke motions atau gerakan. Kadang-kadang kan orang loncat, udah gua ini belajar langsung aja videonya kayak gitu. Nah kalau misalnya lu belajar videonya dulu, ya pasti lu bakalan lebih lama belajarnya dibandingin sama lu nggak akan ngerti gitu fundamental awalnya tuh kayak gimana. Makanya gue pecah nih gitu kan, kursus gue tuh gue pecah jadi 2, ada kreasi AI untuk fokus untuk bikin generating gambar, yang satu lagi adalah Cinema AI yang fokus untuk bikin video. Yang ini juga masuk ke dalam kursus gue yang
Cinema AI gitu ya. Jadi itulah kalau mau belajar gitu jangan loncat-loncat, belajar pelan-pelan ke arah sana gitu. Kalau pengen bener-bener ngedalamin AI AI generations ini gitu. Oke, so terus habis itu lanjut lagi berikutnya ya. Ini generasi video. Itu tadi gua kasih lihat hasilnya. Lalu kemudian di video itu juga ada yang namanya modelnya. Sama tadi gue bilang kan kalau video itu sama, jadi dia tuh ada mesin-mesinnya gitu. Jadi kalau misalnya di sini misalnya gue mau generate video based on text, ini gue bisa pilih ya, ada opsi-opsinya, ada image, video, avatar gitu. Nah di sini ada AI video, di mana nanti gue bisa juga masukin image reference ya. Nah di sini. Nah di video itu juga ada opsi-opsi modelnya atau mesin-mesin yang mau kita pakai gitu kan. Yang menurut gue yang paling bagus ya udah pasti yang terbaru dan paling atas gitu ya, video 3.0 Pro. Tapi kita juga bisa pakai video 3.0. Ini biasanya generasinya lebih cepat dibandingin sama pakai yang Pro gitu. Jadi kalau misalnya buat ngetes segala macam ya mungkin bisa pakai video 3.0 dulu, mesinnya ibaratnya kayak mesin Avanza sama McLaren gitu kan. Ya Avanza ya Avanza sama McLaren gitu kan. Kalau mau servis gitu, mau melakukan servis mobil kan lu pasti generate videonya kan pasti akan lebih cepat di Avanza kan, karena dia nggak terlalu banyak mesinnya, detailnya segala macam nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya lu mau servis McLaren misalnya kan, ini gua analogi aja ya, mau servis McLaren kan dia detailnya banyak kan, ini segala macam kan, benerin kacanya, benerin mesinnya, benerin ininya, cari data ini itu kayak gitu. Jadi akan prosesnya lebih lama. Kalau buat gue pribadi, kalau buat sosial media, video 3.0 aja udah cukup untuk bisa generate video gitu, dibandingin sama video 3.0 gue males nungguinnya lama. Kayak gitu ya, itu sih. Nah, terus habis itu berikutnya itu model-modelnya ya. Mungkin di sini bisa di-post sendiri dan dibaca sendiri ya. Di sini ada description-nya, ada key features-nya. Ini masih bahasa Inggris ya. Nanti mungkin di-post, di translate sendiri lah ya ini fitur-fiturnya, karena gue ngambil dari yang dokumentasinya yang ada di sini gitu. Habis itu berikutnya, nah ada juga mode-modenya, ini juga menarik juga gitu kan. Jadi kemampuannya dia itu luar biasa banget sih Dreamina ini ya. Ada mode-modenya juga. Yang pertama adalah mode first and last frame. First and last frame ini artinya kalau kita memasukkan generate video itu nggak cuma masukin teks doang, kita juga bisa memasukkan first and last frame. Misalnya ini ada mbak-mbak tadi lagi jalan begini, first frame-nya ini, terus last frame-nya kita pilih ini gitu kan. Nah nanti hasilnya kita ya udah masukin aja, make the motion scene seamless seamless between the first and last frame. Misalnya kayak gitu, lu mau generate video kayak gitu. Nah ini ya bisa memilih first and last frame. Jadi kalau first and last frame artinya mbaknya jalan terus dia muter straight gitu, kayak gitulah ya. Makanya balik lagi gue bilang kenapa generasi gambar itu menjadi fundamental saat kita mau bikin mau belajar tentang generasi AI gitu ya. Karena lu harus tahu nih harus bisa ngegenerate first frame yang pas, last frame yang pas sebelum lu bisa generate video yang bagus gitu ya. Jadi ini first frame and last frame. Habis itu udah tinggal lo pencet aja generate, nanti dia akan ngegenerate videonya gitu. Nah, ini bisa dipilih juga opsi-opsinya dari mulai aspek ratio, resolutionsnya. Nih ada 720, 1080. Kalau buat gue pribadi juga buat sosial media ya lalu nggak usah terlalu bagus, udah yang penting keluar, yang penting ada videonya beres, 720 aja udah cukup gitu. Nah, itu ya. Nah, ini yang lama jadi gue skip aja dulu, gue jelasin dulu yang lain ya. Ini ada penjelasan lebih detail, ada first frame, ada frame terakhir atau end frame segala macam gitu ya. Sorry, first frame, start frame, ada end frame gitu ya. Nah, habis itu ada fungsi dan penggunaannya juga. Ini untuk bikin scene yang sederhana gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin gerakan atau motions gitu yang sederhana pakai first and last frame, itu hasilnya nanti akan lebih bagus dibandingin sama lu cuman masukin satu gambar doang gitu di AI-nya. Kenapa kayak gitu? Jadi AI-nya tuh tidak terlalu berimajinasi terlalu jauh gitu. Nah, jadi kayak gitu. Ibaratnya gini deh, first frame and last frame tuh kayak gini. Ibaratnya kayak lu jalan dari Jakarta ke Yogyakarta gitu kan. Lu kasih tahu, nih gue di Jakarta, ini gue di Yogyakarta di sini gitu kan. Nah, terus si AI-nya akan menentukan bagian mana nih ya, jalannya lewat mana.
gitu kira-kira. Jadi Jakarta bagusnya lewat Bandung, lewat Pantura, lewat Pantai Selatan gitu, nanti AI yang akan menentukan. Sama kayak gambar gitu kan. Jadi lu tentukan start frame-nya, mulainya dari mana, end frame-nya dari mana. Jadi AI-nya akan mengisi bagian tadi gitu kan. Kayak gitu. Itu yang disebut dengan mode first and last frame. Gitu, start atau end frame. Habis itu berikutnya juga ada fungsinya adalah multi frame. Ini sebenarnya mirip-mirip sama kayak first and last frame. Ini biasanya berarti Anda dapat menetapkan lebih dari 2 keyframe. Misalnya mau dimasukin 4 keyframe sekaligus atau 5 dan seterusnya, lebih banyak gitu. Jadi ini kan tadi contohnya 1 2 kan. Kalau misalnya kita pilihnya multi frames artinya ya udah lu bisa banyak nih gambarnya dan seterusnya yang lu pilih gitu ya. Itu. Terus habis itu berikutnya juga ini bisa di-post dan dibaca sendiri isinya dan seterusnya. Lalu juga setelah kita melakukan generasi video itu kita bisa juga ada beberapa opsinya ya. Di sini ada opsi-opsinya saat kita setelah nge-generate video. Misalnya gue udah generate video gitu kan di sini ya. Nah ini terus gue bisa pilih ini terus. Nah opsi-opsinya juga ada di sini. Ada interpolate, upscale, generate soundtrack, edit prompt dan regenerate. Kalau edit prompt sama regenerate tadi udah gue jelasin hampir sama kayak ketutupan lagi ya. Bentar gue geser dulu. Sini kalau tadi yang sama hampir sama kayak gambar ya. Jadi edit prompt sama regenerate tuh sama kayak gambar. Edit prompt buat ngedit prompt, regenerate buat bikin variasi lanjutan. Kalau interpolate sama upscale gitu ya. Interpolate tuh sebenarnya untuk bikin animasinya tuh lebih apa ya? Videonya tuh lebih smooth gitu kan. Kadang-kadang kalau di generate sama AI ini kan dia kan base-nya bikinnya frame by frame. Kadang-kadang tuh nggak smooth gitu. Nah, dengan menggunakan interpolasi ini bisa lebih smooth. Coba kita baca ya. Ini penjelasannya. Fitur ini digunakan dalam konteks video untuk menciptakan frame interpolasi antar 2 frame yang sudah ada. Ini berguna untuk menghasilkan video dengan pergerakan yang lebih halus kan. Jadi dia geraknya tuh lebih halus gitu. Kalau misalnya buat cinematic film itu lu pakai interpolasi ini sangat penting gitu. Jadi nggak setelah di generate cepret selesai udah jangan gitu. Jadi lu harus bisa melakukan lakukan juga interpolasi kalau misalnya hasil videonya memang gerakannya itu nggak terlalu smooth. Habis itu upscale tadi gue udah jelasin ya. Jadi kalau misalnya gambar biasanya AI itu punya kemampuan generasi sampai 720 sampai 1080 gitu kan. Tapi kalau kita mau ngegedein videonya sampai 2K, sampai 4K kayak begitu-begitu. Nah, itu kita harus juga pilih opsinya di sini namanya video upscaling. Jadi dia akan melakukan upscaling videonya sampai ke resolusi 2000 ke atas lah, terserah lah lu mau upscaling sampai sejauh mana. Nah, ini biasanya juga digunakan untuk misalnya video-video sinema segala macam atau YouTube segala macam yang pengen frame-nya tuh 2K segala macam, itu bisa menggunakan opsi upscaling ini gitu ya. Nah, habis itu berikutnya apa lagi nih? Setelah ini tadi kan udah ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembuatan avatar dan karakter. Oke. Jadi selain dari itu juga, ini udah jadi. Mungkin kita bisa lihat hasilnya dulu ya. Ini kelihatan thread. Terus shoot. Gila. Ini bener-bener hasilnya smooth banget, asli tuh. Bener-bener karakter konsisten segala macam dan ini ya. Meskipun ya ini kan tadi kan dia bajunya kayak ini ya, kayak kepotong gini terus pas lagi ini last frame-nya tuh dia di belakang kayak gitu kan. Nah, jadi ya tuh. Makanya lu harus kasih gambar referensinya yang bagus gitu. Kan ini gila banget ya Dreamina ya. Cakep banget gitu dibandingin sama Luma Labs, bah. udah paling mantap lu pakai Dreamina deh ini ya buat pengguna, user interface-nya gampang dan seterusnya. Oh ya, mungkin salah satu juga kritik buat Dreamina ya. Jadi yang gua nggak suka dari Dreamina ya ini ya, setelah gua ngelakukan generasi gambar segala macam, kalau kita buka salah satu gambar misalnya ini lah atau ini gua buka kan. Nah, ini dia tuh gue sedikit teknis ya. Jadi di sini dia itu programnya pakainya front end dia intinya adalah programnya itu tidak punya kemampuan untuk bisa bikin history di sini. Jadi URL-nya tetap ini AI tools generate. Jadi kalau gue mau nge-share ya gambar yang gue hasilkan di sini ke temen gue, ya temen gue harus nyari gitu kan. Yang mana Gung ini gitu kan. Gue misalnya share account segala macam. Gue nyari gitu kan, yang mana gambar yang mana. Dia tidak ada nih di URL-nya gitu. Jadi lo bingung kan yang mana yang gambarnya lo referensikan. Bisa ya, lu bisa melakukan ini dengan cara lu nyari sih sebenarnya di create ini, lu cari gambarnya yang mana yang sebagai reference atau lu download dan lo kasih ke temen lu gambarnya gitu. Jadi itu juga kritik gua buat si Dreamina. Ini sebenarnya gampang benernya, cuman detail kecil ini juga jadinya gua kalau mau sharing-sharing jadi agak kurang enak gitu.
Oke, ya itulah kritiknya buat Dreamina, yang salah satu kekurangan dari Dreamina. Oke, lanjut lagi ke masukan ke pembuatan avatar dan karakter di sini ya. Jadi selain itu juga Dreamina juga punya kemampuan untuk bisa melakukan generasi AI avatar gitu kan, atau bikin AI karakter. AI karakter yang gue maksud apa nih? Ini Hello, ya. my name is Dramina, and Nah I'm ini. so excited to welcome you to the fascinating and ever-evolving world of artificial intelligence. Join me on this amazing journey as we delve into the technology that's shaping the future. Nah itu ya, jadi AI avatar tuh kurang lebih kayak gini. Jadi misalnya kita udah bikin beberapa gambar, misalnya gue reference gambar tuh yang ini gitu kan. Gue bikin gambar pertama, bikin gambar ini udah jadi, terus habis itu gue bikin full body pose, image to image image generations. Yang ini yang bagus ya. Ini terus habis itu dari sini gue bikin AI avatar Hello, gitu. my Nah, name is sorry. Dramina. Nah ini ya, gue bikin AI avatar kayak gini. Jadi AI avatar itu kalau kita mau generate, scroll ke bawah nih, gue hapus dulu, gue ganti ini modenya jadi AI avatar. AI avatar itu adalah suatu karakter yang kemudian bisa ngomong dan bisa memberikan motion, gerakan tangan segala macam based on speech yang kita kasih gitu. Jadi misalnya tadi ya, gue udah upload yang untuk kasus yang ini ya, itu gue upload gambar yang ini caranya, terus ke sini. Nanti dia akan ini, terus kita bisa memilih karakternya untuk ngomong apa. Nah di sini bagusnya lagi dari Dreamina, ini gila sih Dreamina ya, lengkap banget ininya. Nah ini kita bisa memilih voice atau suaranya ya, dari mulai yang lucu-lucu, adorable segala macam gitu kan. Ini yang trending segala macam, ada suara-suara yang unik juga, cute boy, anak yang lucu, atau suara cowok, suara perempuan, nanti kita bisa pilih ya. Misalnya kita pilih Charlotte gitu kan. Itu di sini ini bisa play juga segala macam, udah ya udah itu ya. Terus nanti kita bisa masukin kata-kata misalnya, hi my name is Charlotte, welcome to Dreamina gitu kan, let's dream together, kayak gitu gitulah ya. Nanti di sini kita udah, terus udah klik ini, habis itu kita bisa please speech, ini kadang-kadang suka begini error. Nah ini ya, terus kita Hi, my name is Charlotte. Welcome nah to Dreamina. Let's jadi dream kadang-kadang together. suka gitu, something went wrong, udah biarin aja gitu kan. Kita pilih aja suaranya lagi segala macam, abis itu nanti kita pilih generate gitu kan. Nah ini terus pencet generate, ya udah nanti hasilnya adalah AI avatar atau AI talking avatar. Tadi mana lagi? Ini ya. Jadi AI talking avatar yang bentuk kayak gini, dia nanti ngomong terus ada motion tangannya segala macam, bla bla bla, kayak begitu begitulah. Nah ini prosesnya agak lama nih kalau misalnya generating AI avatar. Jadi gue skip dulu, gue lanjutin penjelasan berikutnya. Nah, di sini ada model-modelnya juga. Di sini ada dua sih modelnya, ada Avatar Pro dan ada Avatar Turbo gitu ya. Nah, ini ada Avatar Pro dan Avatar Turbo. Kalau Pro balik lagi sama. Kalau Pro itu ditujukan untuk detailing gitu. Kalau misalnya kita udah suka sama hasil yang kita mau hasil gambar video avatar yang lebih bagus, bisa pilih yang Pro. Tapi prosesnya akan jadi jauh lebih lama. Kalau Avatar Turbo itu prosesnya lebih cepat. Ini ada lower cost rapid generations kayak gitu ya. Nah, mungkin bisa di post dan dibaca sendiri lah, ini tablenya segala macam. Ini ya penjelasannya kurang lebih kayak begini lah. Ada perbedaan antara Pro dan Turbo gitu. Nah habis itu ini udah selesai belum nih? 90% nungguin lah sambil jalan ya, gue skip dulu ya, gue lanjut ke sini ya. Terus juga si Dreamina ini juga punya kemampuan untuk bisa melakukan AI editing gitu ya. Jadi yang tadi gue bilang sih, misalnya kayak retouching, upscaling, expanding. Nah ini juga dia punya ada di sini canvas ya. Cuman mungkin canvas gue akan jelasin di video sebelum lain lagi ya gitu, karena ini sama mirip-mirip kayak Photoshop dan ini detailnya banyak lagi opsi-opsinya biar gua nggak terlalu panjang dalam satu video gitu ya. Nah ini jadi ada juga opsi canvas untuk melakukan advanced editing ya. Jadi kalau misalnya foto-fotonya mau dirubah ke dalam bentuk yang posisinya mau dirubah segala macam, itu kita ada si Dreamina ini punya opsi canvas ini gitu. Nah habis itu berikutnya apalagi nih di sini. Oke, nah ini adalah trik-trik juga nih yang bisa gua kasih untuk bisa teman-teman yang pakai akun-akun gratisan. Jadi kalau misalnya kita generate gambar dari Dreamina, misalnya ini gitu kan, misalnya gambar ini, terus kita pengen download gitu. Nah, dan download gambar ini, sebentar gua download dulu ke desktop misalnya, ntar gua bukain, it's desktop Dreamina gitu kan. Nah ini, oke, nah ini
Nah, setelah kita download gambarnya, biasanya ada muncul kayak gini nih, ada watermarknya ya. Ini watermarknya AI, terus ini di bagian bawahnya tuh ada Dreamina AI gitu kan. Males banget ya kalau misalnya hasil kita generasi gambar kita ada muncul kayak begini gitu. Apalagi buat akun-akun gretongan gratis gitu kan, males gitu. Nah, caranya gimana supaya kita bisa ngedapetin gambar ini tapi tidak di watermark? Caranya adalah ini pertama diklik dulu, terus teman-teman download ya. Chrome extensions namanya adalah ini namanya apa ini? Image downloader image. Ini ada linknya ya, mungkin bisa di post dan di iniin. Nanti gue taruh di deskripsi di bawah deh, gitu ya. Ini linknya, nanti di download, terus abis itu diinstal di Chrome gitu ya. Nah ini misalnya ini, terus nanti dia bentuknya ini, klik aja. Terus kalau udah, nanti dia akan menganalisa seluruh gambar yang ada di halaman tersebut. Ntar dulu gue geser dulu biar kelihatan ya. Nah ini nanti dia akan menganalisa seluruh gambar yang ada di dalam halaman, terus nanti kita bisa pilih, ini kan gambar yang ini, oh berarti yang ini, terus kita nanti bisa pilih, ini download sebagai apa, misalnya WebP segala macam, nanti pilih, save lagi, terus nanti hasilnya adalah, tadi namanya apa ya, Dreamina, aduh namanya apa lagi tadi, oke, tadi dulu gue nggak lihat namanya apaan, ini ya, Imigi. Tar Imigi. Gue nggak ada ya. Imigi, bener mana? Gue kasih nama deh sekarang deh, biar ini enak. Di download, di desktop. Ini gue download aja Imigi. Nah ini ya, biar kelihatan hasilnya. Nah ini. Nah, jadi kelihatan ya di sini hasilnya benar-benar sama kayak yang hasil dari di-generate dari si Dreamina ini gitu. Jadi nggak ada yang kepotong-kepotong gitu kan. Jadi nggak ada watermarknya. Dari sisi ininya nggak ada, tuh dari sisi ininya nggak ada. Jadi kalau buat akun gratisan, kalau misalnya pengen nge-generate gambar terus abis itu pengen download gambar yang nggak ada watermarknya, caranya pakainya ini Chrome extensions-nya ya. Ini nih image downloader ini. Lalu kemudian terus ini kan buat gambar. Terus kalau misalnya video gimana? Video juga sama loh. Kalau misalnya pakai akun gratisan, misalnya gue udah download generate video kayak begini, gue pengen download gitu kan. Terus abis itu pasti akan ada watermarknya di sini, watermark Dreaminanya. Nah caranya untuk bisa supaya nggak ada watermarknya itu pakai ini Chrome extensions lagi, namanya adalah video download helper. Ini ada linknya, nanti gue taruh lagi di deskripsi di video gitu kan ini. Nah terus ya udah tinggal di download dan diinstal. Misalnya ini gue buka dulu, terus gue pencet ini, nanti dia akan menganalisa lagi seluruh websitenya dan gambar-gambar atau video-video mana aja yang ada di existing website. Ini gue refresh dulu ya. Makanya kadang-kadang gue enak sama Dreamina tuh kadang-kadang begitu tuh. Suka nggak ada URL-nya, jadi susah gitu kalau mau download ini ya. Tinggal pencet ini, terus nanti dia akan menganalisa gambar mana, video mana aja yang ini, nanti tinggal klik download. Nanti dia akan ngedownload video ini tanpa watermark. Jadi enak gitu kalau misalnya pakai akun gratisan pun kita masih bisa download video Dreaminanya nggak berbayar gitu. Nggak ada watermarknya lah, gue mulai error. Iya mungkin kurang lebih itu aja sih sebagian ya yang gue bisa jelasin dari Dreamina. Menurut gue kayaknya sih itu udah cukup detail ya buat Dreamina, dan buat para pemula gitu kan yang mau generate gambar pakai Dreamina itu udah lengkap banget tuh. Dari tadi penjelasan gue sebelumnya, dari image generations, video generations, avatar generation, semuanya udah lengkap gitu kan. Jadi nih coba suara Dreamina, let's dream together. Hi, my name is Charlotte. Welcome to Dreamina. Let's dream together. Tuh kan Hi, kayak my name is Charlotte. Welcome to Dreamina. Let's dream. tuh hasilnya bagus banget loh, kayak wah gila si Dreamina itu luar biasa gini kita platformnya tuh bener-bener ya model, dari sisi modelnya, dari sisi gambarnya, terus dari sisi fiturnya segala macam tuh semuanya seamless. Ini gila banget sih. Nah dan gue masih pakai versi gratis ya. Lihat aja nih, gue baru token gue segala macam itu masih banyak banget gitu. Kalau buat gue pribadi ya, gue kan generate gambarnya juga nggak terlalu banyak ya setiap hari ya. Gue sih pakainya yang versi gratis aja juga udah cukup sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman yang pakai versinya pengen kebutuhan ini mau lebih banyak lagi menggunakan Dreamina, ya mungkin bisa cari atau bisa upgrade ke versi Pro-nya ya. Nanti ini ada ada opsinya untuk bisa melakukan upgrade versi Pro gitu. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini balik lagi masuk ke dalam Cinema AI, tunggu nanti tanggal mainnya, nanti gue rilis lah kursnya ini secara lengkap gitu. Ya mungkin itu aja teman-teman yang gue bisa sampaikan di video ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa bantu share sama like sama komen sama kalau suka sama videonya. Terus itu ada website gue juga di agunsundoro.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thanks semua. Oke, bye.